Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, kali ini saya akan membahas 3 dari banyaknya poin mendasar yang paling berbahaya bagi mereka yang berpacaran tetapi belum menikah. Pacaran adalah proses perkenalan antara dua manusia yang dirundung asmara. Kalau dalam bahasa Arab, pacaran ini sering disebut dengan ta'aruf atau masa perkenalan. Ta'aruf sendiri memiliki aturan secara agama dengan membatasi setiap aktivitas laki-laki dan perempuan yang sedang ta'arufan. Saya sudah pernah mendengar salah satu wejangan yang mengatakan bahwa masa untuk saling perkenalan itu baiknya dilakukan dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya, agar tidak terjadi fitnah dan terhindar dari perbuatan yang menyimpang. Alasannya adalah agar dua insan manusia ini saling mempelajari sifat dan karakter masing-masing pribadi. Sebelum melangkah lebih jauh dalam jenjang pernikahan, nanti setelah sah di mata agama, maka bolehlah melakukan pacaran secara bebas dalam konteks khusus antara laki-laki dan perempuan yang sudah sah sebagai suami istri. Tetapi ketahuilah bahwa di zaman modernisasi saat ini banyak sekali anak remaja bahkan yang sudah dewasa pun terjebak dengan persoalan pacaran, sehingga selain dapat membinasakan diri mereka sendiri, juga dapat melumpuhkan akal sehat manusia. Alasan pertama bagi mereka sebagai pelaku pacaran tetapi belum menikah adalah perbudakan hawa nafsu. Nafsu adalah sesuatu yang paling sulit kita hindari jika kita sendiri tidak memiliki iman yang kuat. Catatan sejarah pernah terjadi ketika Adam dan Hawa terjatuh dalam kubangan dosa akibat bisikan setan yang mereka berdua sendiri tidak mampu menahan gejolak rayuan, yang kemudian mereka sulit mengontrol nafsu mereka untuk tidak memakan buah khuldi sebagai perintah Tuhan sendiri. Pendengar yang budiman, menurut Imam Al-Ghazali, nafsu adalah arti dalam menghimpun kekuatan, marah, dan nafsu syahwat pada manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka perlu upaya mengatur nafsu yang bersarang pada setiap lubuk hati manusia. Sebab nafsu adalah musuh yang datang dari dalam diri sendiri. Artinya, jika manusia tidak mampu mengarahkan nafsu pada hal yang positif, maka jelaslah kita akan menjadi budak nafsu yang sifatnya negatif dan akan membinasakan diri kita. Lihatlah fenomena sekitar, di mana manusia yang sulit mengontrol nafsu mereka, sebagai contoh minuman keras, perjudian, mencuri, bahkan pembunuhan dan berbagai macam tindakan buruk lainnya. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang sedang berpacaran tetapi belum menikah? Sudah barang tentu mereka akan melakukan hal-hal yang buruk sesuai dengan kehendak nafsu syahwat pada umumnya. Seperti yang sering terjadi adalah tatapan yang mengandung nafsu, berdua-duaan, pegang-pegangan yang bukan muhrim, ciuman, bahkan muaranya pasti akan sampai kepada perzinahan jika tidak mampu menahan gejolak nafsu yang begitu besar. Coba bayangkan jika perzinahan itu terjadi yang kemudian ia berulang-ulang kali terjadi sampai seperempuan hamil di luar nikah. Siapa yang rugi dan beruntung dalam kasus ini? Sudah barang tentu perempuanlah yang rugi, dan oknum laki-laki dengan segala rayuan gombalnya yang hanya ingin memuluskan nafsu birahinya, dialah yang beruntung. Inilah yang disebut dengan diperbudak oleh nafsu. Bayangkan, bukan sedikit secara realita perempuan yang hamil di luar nikah akibat status pacaran yang tak jelas ini
Banyak di antaranya yang mengugurkan bayinya hanya karena takut ketahuan aibnya. Bayi yang suci dan murni turut menjadi korban akibat perzinahan. Ada yang sampai melahirkan pada oknum dukun beranak yang tidak memiliki kapasitas sebagai ahli untuk proses melahirkan, sehingga mengakibatkan pendarahan yang ujung-ujungnya menyebabkan kematian. Siapa yang rugi? Sekali lagi, perempuanlah yang rugi. Ada juga yang setelah dihamili, si laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab dengan alasan inilah, itulah, sehingga kenikmatan sesaat yang dirasakan lantas memikul rasa malu dan kekecewaan seumur hidup. Bukan hanya si perempuan yang menanggung rasa malu dari aib yang mereka lakukan, keluarga, bahkan orang tua pun merasakan imbas dari kejadian ini. Bayangkan rasa sedih dan kekecewaan orang tua saat mengetahui kejadian ini. Air mata dan rasa sakit hatinya pasti akan menjadi derita seumur hidupnya. Anak yang dibangga-banggakan, anak yang dicintainya dengan tulus, dari masih dalam kandungan berproses ia menjadi bayi, dirawat dengan penuh air mata kebahagiaan dengan kelahiran malaikat kecil yang menghiasi isi rumah dengan tawa mungilnya. Kemudian ketika dia beranjak menjadi anak-anak, bahkan remaja dan dewasa, lantas kasih sayang yang tulus dari orang tua dibalas dengan kekecewaan yang perih, yaitu perzinahan yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Walaupun si laki-laki mau bertanggung jawab, tetap itu akan menjadi aib keluarga karena sudah mengawali tindakan yang salah. Alasan yang kedua bagi mereka yang sebagai pelaku pacaran tetapi belum menikah adalah bentuk penghinaan terhadap Tuhan yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan memiliki karunia akal sehat. Akal adalah sebuah sistem berpikir untuk membedakan antara benar dan salah. Jika seseorang sudah mampu untuk memahami lingkungan sekitar, maka ia tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Dalam konteks pacaran ini, jika akal seseorang normal, ia akan mampu untuk melawan nafsu negatifnya. Ia akan memahami bahwa pacaran akan mendorong ia pada jurang kehancuran. Ia akan paham bahwa pacaran hanyalah sebuah kenikmatan sementara yang akan berdampak buruk bagi dirinya. Ia akan tahu juga bahwa dengan menjadi pelaku pacaran akan mengundang kebencian dan murka Tuhan. Akan ada dosa besar di depan yang akan menunggunya. Dan akan ada kesengsaraan bagi dirinya jika ia nekat untuk berpacaran. Mengapa? Karena lemahnya iman seseorang akan menuntun dia untuk bersekongkol dengan setan dan diperbudak oleh nafsu. Alasan ketiga adalah bagi mereka yang sebagai pelaku pacaran tetapi belum menikah, ialah sebuah penyesalan yang tak ada hentinya. Mengapa tidak? Karena sudah terlanjur melakukan tindakan yang ceroboh dan salah. Penyesalan selalu datang terlambat kawan. Hanya karena ingin mengikuti nafsu sesaat, diri pun menjadi korban. Wahai perempuan, kalian adalah makhluk istimewa yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini. Ada hal istimewa sehingga mengapa Tuhan menciptakan kalian. Berhentilah menjadi budak seks bagi oknum laki-laki hidung belang yang mau membeli kehormatan kalian hanya dengan rayuan, gombalan, ketampanan, kekayaan pun dengan jabatan mereka. Ketahuilah bahwa kehormatan kalian wahai perempuan lebih mahal dari intan permata yang tidak bisa dibeli oleh sembarang laki-laki. Katakan kepada mereka, jika kalian benar-benar sayang dan ingin serius memiliki diriku seutuhnya, maka buktikan dengan mengikrarkan di atas pelaminan. Bukan mendorong dalam lembah kehancuran dengan status pacaran yang tak jelas arahnya. Dalam kasus ini, Khalil Gibran pernah berkata bahwa jika seseorang perempuan mencintai laki-laki, 99% perasaannya dan 1% akalnya. Berbeda dengan laki-laki, 99% akalnya
dan 1% perasaannya. Inilah yang menjadi sebuah alasan dan dasar mengapa banyak sekali perempuan yang menjadi korban pengkhianatan. Karena pada dasarnya perempuan itu peka dengan perasaan mereka, apalagi sudah sampai mencintai laki-laki. Dan bukan sedikit fenomena yang terjadi, banyak sekali perempuan yang gantung diri akibat status ini. Dan laki-laki yang dengan segala potensi kecerdasannya akan tahu bagaimana memperlakukan perempuan yang merupakan tulang rusuknya. Ia tidak akan menyakiti apalagi mempengaruhi perempuan untuk jatuh ke dalam lembah kegelapan. Sebab perempuan diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk kiri, dekat dengan tangan untuk dilindungi dan dekat dengan hati untuk dicintai. Tidak ada alasan rasional untuk membenarkan pacaran dalam status belum menikah. Pasti muaranya adalah lembah kehancuran. Jika ketiga alasan itu sudah terjadi pada diri kita, maka perbaikilah semuanya dengan selalu mendekatkan diri pada Tuhan dengan berbelas kasih dan ampunannya. Maka kesalahan yang sudah terjadi, berharaplah akan diperbaiki dengan cahaya dari gelapnya masa kelam. Dan beruntunglah bagi kalian ya para jomblockers dengan kesuksesan kalian dalam menahan gejolak nafsu syahwat yang begitu besar di zaman yang serba sulit ini, zaman yang penuh cobaan yang begitu dahsyat. Kalian tetap konsisten untuk tidak bermain-main dengan api yang sifatnya adalah membakar. Kalian tetap konsisten menahan pandangan dan segala kenikmatan semu yang membinasakan diri sendiri. Semoga kita semua bisa belajar dan mengambil hikmah dari penjelasan di atas. Terima kasih.